Halo pagi semuanya. Kita pagi-pagi ini kita akan analisa untuk pergerakan harga emas untuk hari ini. Oke, ya kita lihat nih ya teman-teman, untuk pergerakan harga emas kemarin ini dia turun dari 3.500 pas, itu tuh dia turun sampai dengan 3.260. Itu turunnya hampir 240 poin gitu. Jadi kalau kita kemarin ada entry di sini nih, lumayan nih kita nge-sell panjang. Nah, untuk pergerakan hari ini dia ini mungkin ini akan ada yang namanya retracement jangka menengah. Soalnya kenapa? Karena yang pertama ini supportnya di break dia ya. Nah, ketika supportnya di break, otomatis dia akan melakukan kenaikan sementara untuk melanjutkan penurunan gitu, teman-teman. Nah, penurunannya sampai mana? Kemungkinan penurunannya sendiri ini mungkin sampai sini nih, teman-teman. Daerah demand selanjutnya. Gini, gitu. Kalau seandainya daerah supply yang ini itu ada membentuk pembalikan. Jika area sini nanti itu ada bentuk pembalikan, baru kita entry point dan TP-nya untuk jangka panjang sampai sini. Gitu. Oke, tapi baik lagi kita lihat-lihat dulu nih untuk sekarang hari ini ya. Nah, kita lihat juga di time frame daily ya. Di daily-nya sendiri ini kita udah tahu kalau seandainya candle ini membentuk yang namanya evening star. Kalau teman-teman nggak tahu evening star itu apa, seperti ini nih teman-teman. Nah, ini dia nih, evening star tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kayak gini evening star. Nah, berarti ini menandakan kalau seandainya pergerakan harga itu ada kemungkinan dia itu akan turun gitu. Mungkin turunnya sampai sini untuk yang jangka panjang gitu, sampai nyentuh WMA 41 dia baru naik lagi, sama halnya yang sebelumnya di sini. Nih dia nyentuh WMA 41, dari sini ada pembalikan, ada candle reversal. Di sini tuh ada candle yang namanya morning star, teman-teman. Dan ini kita bisa nge-buy. Dan ini nanti kemungkinan juga ini hal yang sama itu akan terjadi itu di sini nih, teman-teman. Nah, dia naik sebentar habis itu turun untuk menyentuh WMA 41 ini untuk melanjutkan kenaikan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih rendah ya, seperti di M15 untuk yang jangka panjang ya, teman-teman ya. Untuk yang jangka pendek maksudnya. Di sini kita tahu kalau sini kan ada yang namanya SR zone. Nah, kenapa disebut SR zone? Karena di sini ada support, ada resisten. Nah, di sini mungkin harga turun, dia naik. Di sini nanti support yang baru gitu, nanti harga turun dia naik gitu, teman-teman. Oke, naiknya sampai mana kita lihat di sini. Tadi saya sudah tandain ya. Nah, kemungkinan naik sampai sini. Di sini zona supply terdekatnya, jadi mungkin dia turun sampai sini, dia naik ke sini. Nah, kita nanti akan cari entryan di area sini gitu. Sebenarnya kalau seandainya teman-teman yang semalam itu, kalau seandainya teman-teman pakai strategi WM41 yang saya berikan, ini ketika harganya nyentuh dia turun, gitu, teman-teman. Jadi itu strategi WM41 ini memang bisa dibilang cocok untuk pemula, dalam artian gampang dipahami gitu. Tetapi baik lagi kalau seandainya lebih baik kalau kalian tuh belajar strategi lain seperti kombinasi price action gitu, teman-teman. Nah, oke, ini kita lihat ini indikator yang saya gunakan ya sehari-hari untuk analisa. Ini ada banyak. Saya itu biasanya menggunakan yang namanya multiple time frame. Jadi ini ada time frame M1, ini M5, ini M15, ini M30, dan ini H1. Ini H4 dan daily. Nah, ini biasanya saya untuk yang daily sama H4 saya itu biasanya pakai strategi yang namanya BBMA atau Bollinger Band Moving Average gitu. Dan yang ini itu biasa melihat kekuatan trennya
ini trennya lagi kuat naik apa kuat turun. Nah ini saya pakai indikator Heiken Hashi ya. Dan by the way ini saya gunakan yang namanya C Trader gitu. Ini saya pakai C Trader untuk platform tradingnya, jadi bukan MetaTrader 4, tapi C Trader gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat nih untuk yang di H4 BBMA, ini harga dia tuh menyentuh yang namanya moving average widget yang di leg-nya itu di 10 ya. Ini kalau seandainya dia nyentuh daerah sini atau tembus ya, dia tembus itu nanti ada kemungkinan harganya itu dia akan terus naik gitu. Tetapi kita akan lihat dulu nih reaksi harganya itu gimana. Biasanya ketika harga menyentuh pertengahan dari garis BBMA ini, dia itu akan turun gitu atau melanjutkan penurunan. Contoh kayak ini nih, dia mendekati garis tangan ini yang BBMA, dia itu akan lanjut naik. Dia ingin menyentuh, dia akan naik lagi gitu. Ketika ditembus garis BBMA tengahnya ini, yang mid garisnya itu biasanya itu menandakan perubahan tren. Yang tadinya bullish jadi bearish. Contoh, ini nih, dia nge-break yang tadinya bullish dia jadi bearish. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, sekarang nih kita udah tahu nih. Ini tren udah berganti arah. Mungkin dalam 2 hari, 3 hari ke depan atau 4 hari kemudian ke depan ini tren masih turun gitu. Nah, dan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di H4-nya, ini juga trennya kuat turun. Gitu, oke? Nah, untuk konfirmasi saat ini ya kita itu pastikan dulu untuk entry buy di area sini dengan stop loss di area sini, support yang ini nih, teman-teman, support yang ini ya. Kita tunggu dia nyentuh daerah SR zone ini baru kita nge-buy. Habis itu TP-nya daerah sini. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau seandainya dia nge-break terus sampai support, berarti kita tunggu untuk setup berikutnya. Gitu. Karena nih trennya masih dibilang notabene bearish. Gitu. Karena apa? Belum ada tanda-tanda pemberikan. Gitu, oke. Nah, di sini kan resistennya nih. Di sini resistennya belum di break. Gitu, dia masih belum nge-break. Tuh, masih belum nge-break. Nah, ciri-ciri kita entry point reversal itu ketika tren dari bearish yang tadi ini bearish itu jadi bullish itu ketika resisten sebelumnya itu di break. Gitu, teman-teman. Ini kuncinya gitu. Jadi ini patokannya. Jadi ini di break ya kan, dia membutuhkan resisten baru dan kita entry pas gitu retracement. Begitupun sebaliknya, seandainya dia trennya naik ya teman-teman, dia nge-break support yang sebelumnya ya, ini kan support nih, ini support sebelumnya di break itu membuat support yang baru. Nah, dia retracement, kita enter dari sini, kita baru turun gitu. Nah, ini pokoknya ini yang paling utama kalau seandainya ingin entry point di reversal gitu, oke? Nah, nanti hari Minggu saya akan berikan video yang berupa edukasi ya. Berupa edukasi bagaimana cara mengenal tren dan fase-fase trennya. Gitu hari Sabtu ataupun Minggu ya. Gitu, teman-teman, oke? Untuk hari ini cukup ya, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin tanya mengenai edukasi ataupun strategi ini, komen aja di bawah video ini ataupun komen di komunitas kita. Oke, selamat pagi semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam profit teman-teman.